Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Clover. Ini adalah pagi-pagi kripto episode kedua ya teman-teman. Di sini saya akan membacakan beberapa artikel berita seputar cryptocurrency. Jadi harapannya bisa menjadi atau bisa kalian dengarkan sambil kalian beraktivitas teman-teman. Entah sambil berangkat kerja, bikin kopi, atau yang lainnya ya. Ini artikel pertama ada dari investing.com. Bank Sentral Swiss tolak kripto untuk standar cadangan mata uang. Bank Sentral Swiss atau SNB telah menolak gagasan untuk memasukkan mata uang kripto dalam cadangan mata uangnya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Bank Martin Schlegel. Pengumuman tersebut dibuat selama pertemuan pemegang saham Bank Sentral di Bern pada hari Jumat. Schlegel menyatakan bahwa mata uang kripto saat ini tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk cadangan mata uang SNB. Pendukung mata uang kripto telah memberikan tekanan yang meningkat pada SNB untuk mempertimbangkan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan mereka. Mereka berpendapat bahwa ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh tarif Presiden AS Donald Trump mengharuskan bank sentral untuk mendiversifikasi cadangannya. Sebuah kampanye referendum telah dimulai untuk mengubah konstitusi Swiss, memaksa SNB untuk memasukkan Bitcoin dalam cadangannya bersama dengan emas. Schlegel bagaimanapun mengungkapkan kekhawatiran tentang likuiditas pasar dan fluktuasi nilai yang lebih tinggi yang biasanya ditunjukkan oleh mata uang kripto. Dia menekankan perlunya bank sentral memiliki kemampuan untuk membeli dan menjual valuta asing setiap saat. Fluktuasi nilai yang tinggi dari mata uang kripto, menurut Schlegel, menimbulkan keraguan tentang kapasitas mereka untuk mempertahankan nilai cadangan mata uang SNB. Pernyataan ketua SNB tersebut mengikuti pernyataan oleh Lucius Meiser, pendiri Bitcoin Initiative, yang mengadvokasi referendum tersebut. Meiser menggambarkan Bitcoin sebagai aset khusus dalam tanda kutip dan alternatif yang berharga untuk utang pemerintah tradisional. Dia mengakui bahwa Bitcoin mungkin tidak memiliki banyak nilai dalam skenario yang dianggap normal oleh kebanyakan orang, tetapi menyatakan bahwa itu akan sangat berharga dalam tatanan dunia multipolar dengan kepercayaan yang semakin berkurang terhadap utang pemerintah. Artikel kedua ya teman-teman, ini dari Investing juga. Judulnya, harga Bitcoin hari ini stabil sekitar 95.000 setelah pembelian strategi dan harapan regulasi Amerika Serikat. Bitcoin naik sedikit pada hari Selasa, stabil setelah rebound tajam dalam seminggu terakhir karena arus masuk ETF yang berkelanjutan, pembelian koin tambahan oleh MicroStrategy milik Michael Saylor, dan komentar positif tentang regulasi Amerika Serikat yang mendorong pasar kripto. Sentimen juga didukung oleh pernyataan Gedung Putih bahwa Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan beberapa konsesi dalam tarif otomotifnya untuk membantu mengurangi dampaknya pada ekonomi Amerika Serikat. Hal ini meningkatkan harapan untuk deeskalasi yang lebih besar dalam agenda tarif Trump secara keseluruhan. Bitcoin naik 0,1% menjadi 94.335 US dollar pada pukul 01.36 ya. Setelah naik hingga 95.000 di awal sesi. Kripto terbesar di dunia ini berada di dekat level terkuatnya dalam 2 bulan, dengan pandangan sekarang pada tembus di atas 100.000 US dollar. Strategi membeli lebih banyak Bitcoin senilai 1,4 miliar dolar. Strategi atau di Nasdaq ini MSTR, sebelumnya MicroStrategy, mengungkapkan pembelian 15.355 Bitcoin dengan total 1,42 miliar US dollar. Perusahaan membeli koin-koin tersebut antara 21 April dan 27 April. Seperti yang disampaikan dalam pengajuan pada hari Senin, pembelian ini membawa total kepemilikan Bitcoin strategi menjadi 553.555 setengah juta Bitcoin ya hitungannya, memperkuat posisinya sebagai pemegang Bitcoin korporasi terbesar. Perusahaan ini sebagian besar mendanai pembelian Bitcoin melalui penerbitan ekuitas dan utang, dan mencatat kenaikan saham yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir karena investor memperlakukannya sebagai kendaraan untuk exposure Bitcoin. Saham strategi juga jauh melampaui Bitcoin sejauh ini di tahun 2025 dan diperdagangkan naik 23% dibandingkan dengan kenaikan hampir 1% pada Bitcoin. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Lutnick menandai regulasi kripto yang lebih ramah. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick menyatakan dalam wawancara baru-baru ini dengan Bitcoin Magazine bahwa administrasi Trump sedang bekerja untuk memberikan regulasi yang lebih ramah kripto dan juga mengundang lebih banyak perusahaan kripto untuk berinvestasi di Amerika Serikat.
Lutnick mengatakan penambang Bitcoin akan mendapatkan manfaat lebih besar dari akselerator investasi yang baru-baru ini diumumkan oleh Departemen Perdagangan. Lutnick juga mengatakan dia memandang Bitcoin sebagai komoditas dan bahwa dia akan mendorong lembaga pemerintah untuk menganggap kripto dengan cara yang sama seperti emas. Komentar Lutnick meningkatkan harapan untuk regulasi yang lebih ramah kripto di bawah Trump. Setelah rencananya untuk cadangan Bitcoin nasional gagal mengesankan pada awal tahun ini, harga kripto hari ini altcoin diam, Trump mundur. Harga kripto secara lebih luas sebagian besar berada dalam kisaran karena sebagian besar berita positif tampaknya berpusat pada Bitcoin. Kripto nomor 2 dunia, Ether, turun 0,1% menjadi $1.793, menunjukkan sedikit reaksi terhadap pembaruan proyek dari Ethereum Foundation. Trump turun 6% di tengah aksi ambil untung setelah kenaikan luar biasa dalam seminggu terakhir. Laporan menunjukkan beberapa pemegang utama memobilisasi token ke bursa terpusat, menandakan potensi penjualan. XRP turun sedikit menjadi 2, sekian USD. Sementara Cardano dan Solana masing-masing turun sekitar 2%. Dogecoin turun 0,7%. Kemudian ada dari Coindesk Indonesia, teman-teman. Bitcoin bersinar di tengah ketidakpastian ekonomi. Bitcoin melepaskan diri dari aset tradisional, berfungsi sebagai penyimpanan nilai yang stabil di tengah ketegangan perdagangan global dan kekacauan kebijakan. Memang jika dibandingkan dengan aset lainnya, teman-teman, koin ini jauh lebih stabil ya dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Dia itu seakan nggak terpengaruh dengan isu-isu perang dagang, teman-teman. Bitcoin pelabuhan aman di tengah ketegangan perdagangan global. Bitcoin menonjol sebagai aset bebas kedaulatan yang stabil di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan di Amerika Serikat. Menurut analisis terbaru dari NYDIG, Bitcoin menunjukkan pemisahan dari aset risiko tradisional seperti S&P 500 dan Nasdaq yang mengalami penurunan akibat perang dagang yang dipicu oleh tarif baru Amerika Serikat. Selama bulan April, sementara pasar utama Amerika Serikat mengalami kegagalan, Bitcoin mengalami apresiasi lebih dari 13%, menunjukkan korelasi lebih rendah dengan saham dan berperilaku lebih mirip dengan tempat perlindungan aman tradisional seperti emas dan franc Swiss. Kinerja terkini Bitcoin sebagai investasi stabil. Menurut data terakhir, nilai Bitcoin meningkat signifikan selama periode ketidakpastian ekonomi ini. Di bulan April saja, Bitcoin tidak hanya berdiri teguh tetapi juga mencatatkan kenaikan nilai sebesar 13%, sebuah prestasi yang tidak diikuti oleh indeks pasar saham utama seperti S&P 500 dan Nasdaq yang malah mengalami penurunan. Informasi ini yang dikumpulkan dan dianalisis oleh NYDIG menyoroti kekuatan Bitcoin sebagai aset non-sovereign yang tidak terikat oleh dinamika pasar tradisional. Mengapa Bitcoin bertahan di tengah goncangan ekonomi? Ketika pasar keuangan global mengalami ketegangan, Bitcoin menunjukkan perbedaan yang signifikan dari aset konvensional. Bitcoin beroperasi di luar sistem keuangan tradisional dan oleh karena itu lebih tahan terhadap ketidakstabilan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan perselisihan perdagangan. Sebagai mata uang digital, Bitcoin tidak terpengaruh oleh inflasi yang sama bisa merusak nilai mata uang fisik karena perangkat kerasnya yang terbatas dan sifatnya yang global. Justru sebaliknya teman-teman, kalau mata uang itu terkena inflasi, Bitcoin justru nilainya akan semakin naik karena dia tidak bisa ditambah, hanya ada 21 juta. Nilainya tetap, tapi orang yang menginginkannya itu semakin banyak. Jadi itu ya bedanya dengan mata uang biasa, teman-teman. Tantangan dan pengaruhnya terhadap sektor terkait. Meskipun potensinya, Bitcoin tetap menghadapi rintangan regulasi yang signifikan dan volatilitas pasar yang bisa mengurangi daya tariknya sebagai investasi aman. Misalnya, perubahan kebijakan oleh bank sentral atau pemerintah dapat mempengaruhi persepsi pasar terhadap cryptocurrency secara keseluruhan. Selain itu, sektor teknologi blockchain yang lebih luas mungkin merasakan dampak dari volatilitas ini yang dapat mempengaruhi inovasi dan adopsi. Kemungkinan langkah ke depan untuk Bitcoin. Dengan meningkatnya ketidakpastian global, kemungkinan investor akan terus mencari aset yang dianggap lebih aman. Bitcoin dengan sifat desentralisasinya dan potensi sebagai emas digital mungkin akan terus menarik bagi mereka yang mencari keamanan di luar sistem keuangan tradisional. Oleh karena itu, peningkatan adopsi dan integrasi lebih lanjut dalam sistem keuangan mainstream mungkin bukan hanya kemungkinan tetapi keharusan dalam jangka panjang untuk stabilisasi Bitcoin sebagai kelas aset yang diakui secara global. Berikutnya ada artikel dari beincrypto.com, teman-teman. Pencetakan USDT senilai 1 miliar oleh Tether memicu optimisme rally bull run. Artikel ini
tanggal 29 April atau hari ini saat saya membacakan artikel ini, jadi baru banget ya. Ringkasannya adalah seperti ini nih. Ringkasan artikelnya teman-teman. Tether mencetak 1 miliar USDT di jaringan Tron hari ini, meningkatkan total token yang dicetak menjadi 12 miliar sejak Januari. Penerbitan token besar seperti Tether seringkali menandakan peningkatan permintaan dan dapat memicu lonjakan harga, terutama untuk aset seperti Bitcoin. Indeks Fear and Greed Crypto sedang menuju greed, menandakan optimisme pasar yang tumbuh, mungkin diperkuat oleh pencetakan Tether. Oke, jadi ini saling berkesinambungan ya teman-teman. Tether mencetak 1 miliar dalam USDT di jaringan Tron hari ini, sehingga total token yang dicetak sejak Januari menjadi 12 miliar. Ini mencerminkan permintaan yang meningkat untuk kripto dan bisa menandakan optimisme. Sebelumnya, penerbitan stablecoin besar seringkali memicu siklus bullish dengan aliran dana baru, sentimen pasar cenderung menuju greed, dan Tether mungkin memfasilitasi lebih banyak optimisme. Pencetakan USDT besar oleh Tether, jaringan stablecoin terbesar di dunia, telah secara konsisten mencetak token USDT selama beberapa bulan terakhir. Mereka mencetak 19 miliar dalam periode antara November dan Desember tahun lalu dan menambahkan 1 miliar lagi kurang dari seminggu kemudian. Hari ini, tindakan baru Tether di Tron bisa memiliki dampak kuat pada pasar. Nah, ini kita bisa cek juga nih teman-teman di artikelnya kalau kalian baca juga. Ini nanti akan ada screenshot ya dari Tron Scan. Ini ada linknya juga, kalau kita klik kita bisa cek sendiri teman-teman. Ini sumbernya dari Tether Treasury ya. Kita lanjut. Pencetakan USDT baru ini bisa memiliki implikasi pasar yang luas karena beberapa alasan. Penerbitan bersih besar seringkali mencerminkan permintaan yang meningkat dari institusi dan meja OTC yang membutuhkan blok besar stablecoin untuk menyelesaikan lintas batas atau persiapan sebelum membeli aset digital. Misalnya ketika mereka menerbitkan 1 miliar USDT lebih dari setahun yang lalu, ini menyebabkan harga Bitcoin melonjak. Secara terpisah, penerbitan tunggal ini bisa mendorong arah bullish. Namun karena data look on chain menunjukkan pola pencetakan besar, Tether bisa memicu banyak optimisme. Meski baru-baru ini mencapai titik terendah dalam 3 tahun, Crypto Fear and Greed Index telah cenderung naik. Saat ini berada di posisi netral, namun sempat menunjukkan greed kemarin. Dengan kata lain, pasar siap menerima sinyal bullish dan pencetakan besar Tether mungkin menyediakannya. Namun, tidak setiap pencetakan langsung diterapkan ke pasar. Tekanan bullish sejati datang hanya ketika USDT baru tersebut mencapai wallet exchange. Untungnya itu nampaknya menjadi tujuan yang sangat dapat dicapai. Tether memiliki sejarah panjang menggunakan blockchain Tron untuk pencetakan USDT dan kedua perusahaan menikmati kerjasama aktif saat ini. Semoga ini akan membantu memastikan token baru ini cepat mencapai exchange dan pasar yang lebih luas. Jika demikian, Tether bisa membantu tren yang sudah ada dari aliran dana baru ke sektor kripto. Oke, jadi di artikel ini tuh intinya ada 1 miliar Tether baru yang baru di minting ya teman-teman. Dan ada beberapa poin yang bisa kita tangkap nih. Ini kemungkinan si orang yang mau minting ini akan menggunakannya untuk membeli kripto, tapi kita nggak tahu kapan karena dia belum masuk ke dompet exchange ya. Kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi selama beberapa hari ke depan ya. Oke, berikutnya ada dari koinvestasi.com ya. MicroStrategy borong 15.355 Bitcoin. Total kepemilikan tembus 840 triliun rupiah. Strategi yang lebih dikenal sebagai MicroStrategy kembali menunjukkan strategi agresif dalam pembelian Bitcoin dengan akuisisi terbaru mencapai 15.355 Bitcoin senilai 1,42 miliar US dollar atau setara 23,8 triliun rupiah. Menurut keterangan resmi pada Senin 28 April 2025, strategi melaporkan pembelian Bitcoin tersebut dilakukan pada 21 sampai 27 April 2025. Jadi ini salah satu kebiasaan mereka ya teman-teman. Jadi mereka belinya nggak langsung bersatu 1 miliar gitu ya, tapi dicicil selama kurun waktu tertentu. Kalau kalian ikutin mereka di Twitter atau di akunnya Michael Saylor itu, mereka selalu begitu, mereka selalu nyicil. Dengan rata-rata harga di US dollar 92.733 per Bitcoin. Dengan akumulasi ini, total kepemilikan Bitcoin strategi kini mencapai 535.555 Bitcoin, senilai lebih dari 50 miliar US dollar atau setara 840 triliun rupiah. Pembelian terbesar sejak Maret. Akuisisi ini menjadi pembelian terbesar strategi sejak akhir Maret, di mana saat itu mereka mengakumulasi 22.048 Bitcoin senilai 1,92 miliar. Chairman Strategy Michael Saylor mengungkapkan bahwa perusahaan telah mencetak Bitcoin yield sebesar 13,7% sejak awal tahun.
Nah, ini ada kutipan dari Twitter si Michael Saylor ya. Dia CEO-nya teman-teman. Per 27 April, kami mengelola 553.555 Bitcoin dengan nilai akuisisi sekitar 37,90 miliar US dollar. Rata-rata di harga 68.459 US dollar per Bitcoin. Tak berhenti di situ, strategi menargetkan Bitcoin yield sebesar 15% pada 2025. Sebagai informasi, BTC Yield strategi dihitung dari perubahan presentasi rasio kepemilikan Bitcoin terhadap jumlah saham terdilusi dan telah mencapai 74% sepanjang 2024. Adapun kabar akumulasi Bitcoin ini datang seiring lonjakan harga saham strategi atau MSTR yang telah naik sebesar 23%. Data dari Google Finance menunjukkan bahwa harga MSTR saat ini diperdagangkan di kisaran 369 US dollar, membawa perusahaan ini makin mendekati kapitalisasi pasar 100 miliar US dollar. Ini ada satu artikel terakhir ya teman-teman dari Toko News. 500 juta USD Bitcoin ditarik dari Coinbase. Ada apa? Platform perdagangan kripto terbesar di Amerika Serikat, Coinbase, baru saja dikejutkan dengan penarikan Bitcoin dalam jumlah besar. Data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa lebih dari 7.000 Bitcoin senilai sekitar 500 juta US dollar telah ditarik pada 25 April 2025. 4 hari lalu ya, ada 7.000 Bitcoin keluar dari Coinbase. Tapi kita nggak tahu nih, ini punya institusi perorangan atau punya Coinbase tapi cuma dipindahin ke wallet lain aja gitu. Coba kita baca lebih lanjut ya. Akumulasi Bitcoin oleh institusi. Menurut analis CryptoQuant Amr Taha, seperti dikabarkan oleh You Today, penarikan besar ini kemungkinan merupakan tanda akumulasi Bitcoin oleh institusi keuangan. Oke, ini baru kemungkinan ya teman-teman. Coinbase memang menjadi pilihan utama institusi di AS untuk bertransaksi aset kripto. Taha menekankan bahwa arus keluar besar seperti ini biasanya menunjukkan niat untuk menyimpan Bitcoin dalam jangka panjang untuk beberapa tahun biasanya teman-teman. Tanda permintaan tinggi untuk Bitcoin. Selain faktor akumulasi, penarikan besar ini juga bisa dikaitkan dengan meningkatnya permintaan untuk Bitcoin Spot ETF. Menurut Taha, fenomena ini dapat diartikan sebagai sinyal sentimen bullish dari investor terhadap Bitcoin. ETF Bitcoin catat arus masuk besar, namun pada saat yang bersamaan, ETF Bitcoin Spot juga mencatat arus masuk yang signifikan. Akun Look On Chain melaporkan bahwa 25 April 2025 total arus masuk mencapai 477,93 juta US dollar dalam satu hari saja. BlackRock pimpin arus masuk Bitcoin. Dari data tersebut, BlackRock menjadi institusi dengan arus masuk terbesar, membeli 3.500 Bitcoin senilai 332,07 juta US dollar. Dalam sepekan, BlackRock mengakumulasi 12.977 Bitcoin, memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain terbesar dengan total kepemilikan 586.164 Bitcoin. Wah, ini lebih besar dari punyanya si MicroStrategy ya teman-teman. ArcShare dan Grayscale ikut berpartisipasi. Selain BlackRock, ArcShares juga mencatat pembelian besar, yakni 1037 Bitcoin senilai hampir 98 juta US dollar hanya dalam satu hari. Grayscale, Mini Bitcoin Trust, dan Bitwise juga tercatat menambah portofolio Bitcoin mereka. Harga Bitcoin mendekati 96.000 US dollar. Pergerakan harga Bitcoin BTC/USDT pada Minggu 27 April 2025. Ini ada screenshot dari toko kripto teman-teman. Arus masuk besar ke ETF Bitcoin ini menjadi bersamaan dengan lonjakan harga Bitcoin yang pada 25 April 2025 hampir menembus level 96.000 US dollar. Fenomena tersebut praktis memperkuat indikasi bahwa permintaan terhadap Bitcoin semakin kuat. Bitcoin semakin menguat di tengah kompetisi aset digital. Fenomena penarikan besar dan arus masuk ETF ini menegaskan bahwa Bitcoin tetap menjadi pilihan utama di tengah persaingan aset digital. Oke, sekian untuk video kali ini teman-teman. Nanti semua link artikel yang saya baca itu akan saya kasih di deskripsi video ini ya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri.